Om Swastiastu, nama saya Mangku Nyoman Kandia. Saya selaku Ketua Desa Wisata Dimas, sekaligus Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Mas, dan juga Ketua Forum Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Gianyar. Saya sangat bangga dan bersyukur lahir di Desa Mas. Secara administrasi bahwa Desa Mas ini merupakan salah satu 7 desa yang ada di Kecamatan Ubud. Kemudian lahir seorang maestro lagi, Ido Bagus Tilem. 1964 Ido Bagus Tilem dikasih kesempatan oleh Gubernur Bali pada waktu itu, Profesor Ido Bagus Mantro, untuk pameran di New York World Travel Fair di Amerika Serikat 1964. Sejak itu lagi Desa Mas mulai dilirik oleh dunia, sehingga Desa Mas menjadi objek yang harus dikunjungi untuk berbelanja patung, sebagai pusat shopping daripada kerajinan kayu, khususnya patung-patung emas. Desa Mas berjaya di bidang seni patung mulai 1960 sampai 1984-86 itu kami sangat percaya. Namun apa yang terjadi ketika Bali kena bom 2002, terjadi penurunan ekonomi yang sangat drastis, di mana banyak wisatawan asing atau dalam negeri tidak berkunjung ke desa. Itu artinya bahwa ratusan galeri yang ada di kala itu mulai jumlahnya mengecil, dan begitu juga pemahat-pemahat yang ada ribuan kini cuma puluhan. Ini menjadi suatu masalah di Desa Mas. Berkurangnya seniman-seniman patung. Akhirnya saya mengambil inisiatif karena saya sangat mencintai desa ini. 2009 oleh Presiden SBY dikeluarkan namanya Program Nasional Pembangunan Mandiri, PMPM Mandiri. Program nasional khususnya di bidang desa wisata. Ketika Pak Jero Wacik sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Saya salah satu yang terlibat dalam pengembangan desa wisata dari Sabang sampai Merauke tahun 2009 sampai 2014. Nah, ketika saya ada di posisi di situ, saya mengusulkan proposal kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata zaman itu Pak Jero Wacik. Beliau tidak percaya bahwa Desa Mas itu banyak yang masih miskin dan tidak punya lapangan kerja, karena beliau anggap Mas itu sudah makmur. Saya berusaha keras meyakinkan Pak Menteri bahwa ketika setelah bom, pasca bom Bali 2002, banyak pemahat kami yang kehilangan pekerjaan. Untuk itu saya sendiri memohon kepada Pak Jero Wacik agar Desa Mas mendapatkan program namanya PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat secara mandiri di bidang desa wisata. Alhasil atas karunia Ida Batara Ring Taman Pule, akhirnya proposal kami disetujui dan Desa Mas ditetapkan sebagai desa wisata melalui program PNPM Mandiri. Pada tahun 2012, tepatnya tanggal 24 September, kami melakukan workshop, seminar, mengundang semua tokoh-tokoh di Mas untuk duduk bersama, mengajak mereka Desa Mas akan dijadikan desa wisata. Akhirnya semua tokoh yang kami undang pada waktu itu sangat memaklumi dan sangat menyetujui bahwa Desa Mas menjadi desa wisata. Tapi banyak juga pertanyaan, Mas ini kan sudah dikenal dunia, apa itu desa wisata? Akhirnya kami menjelaskan, desa wisata adalah merupakan integrasi dari atraksi akomodasi yang ada di desa. Itu disebut desa wisata. Bahwa membangun desa wisata harus ada akomodasi. Selama ini walaupun kami telah mengembangkan pariwisata di Mas dari 1930-an, tapi satu pun tidak ada homestay. Kami dorong masyarakat untuk bikin homestay supaya tamu bisa tinggal di Desa Mas. Jadi seniman patung sebenarnya keturunan dari kakek. Kira-kira umur 12 sampai 13 tahun belajar mematung sama kakek.
Hari yang kelahiran 1953 dan pendidikan terakhir di Bagus Film, dan sekitar tahun 2003 dipanggil ke Jerman karena patung saya di Jerman itu di museumnya dia tuh termasuk banyak. Membangun desa wisata tidak segampang membalikkan telapak tangan, bahwa perlu strategi dan langkah-langkah untuk mengajak masyarakat agar mereka ikut berpartisipasi. Apa yang saya lakukan sebagai Ketua Pokdarus Desa Mas adalah di bidang kebersihan, misalnya salah satu Sabta Pesona. Saya menghimbau, mengajak kepala desa, kalian Banjar semua bergabung dalam Trash Hero. Trash Hero itu adalah pejuang sampah. Setiap hari Minggu kami berusaha untuk mengumpulkan semua sampah plastik di wilayah Desa Mas, mengajak anak-anak TK, SD, SMK yang ada di Mas, bahwa sampah plastik merupakan musuh kita bersama. Yang menjadi daya tarik sebuah desa wisata adalah kebersihan. Bila mana kebersihan itu bagus, lingkungan kita indah, orang akan datang. Walaupun turis datang itu merupakan suatu bonus. Ya. Juga kami mengajak misalnya para ibu PKK di desa untuk mempelajari kuliner lokal. Kuliner lokal yang ada di Mas yang kita bisa persembahkan, yang kita bisa promosikan kepada wisatawan. Di samping itu, kami juga mengajak Karang Taruna, ya, Karang Taruna, Sukodao, Sukotruni yang ada di Samas memahami apa itu desa wisata. Mereka punya artinya persepsi yang sama terhadap pengembangan desa wisata dan apa manfaatnya kalau Mas menjadi desa wisata. Banyak sekali langkah-langkah yang kami bisa lakukan ya melalui teman-teman di pengurus Pokdarwis yang terdiri dari 12 Banjar kepengurusan kita di Pokdarwis. Demikian beberapa langkah yang harus kami lakukan. Di samping juga langkah-langkah promosi ya. Misalnya membuat festival Desa Wisata Nusantara di Lapangan Mas. Ini adalah event kami setiap tahun. Kami ingin mengundang semua desa-desa seluruh Indonesia yang ada 75.000 jumlahnya desa-desa di Indonesia datang ke Mas dan mereka akan tinggal di Desa Mas. Itu artinya homestay juga akan penuh di Desa Mas. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, demikian beberapa langkah yang kami lakukan dalam menumbuh kembangkan partisipatori atau partisipasi masyarakat dalam rangka pemberayaan.